Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Ruhi Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Syatiri, Sayyid Wahid Habib Sulaiman bin Abdul Qadir Al-Hamid, wa Idad Rabbatul Habib Muhsin bin Alawi As-Segab, wa usurihim wa furu'ihim, anna Allah yafilahu wa yarhamu wa ya'li darajatihim bil jannah, wa yu'idu an barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafati fid dini wa dunya wal akhirah, wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai kepada apa-apa yang membatalkan wudu. Ada 4 perkara. Pelajaran yang lalu disebutkan yang pertama yaitu al-khariju min ahadis sabilain. Ada sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. 2 jalan ini min kubulin au duburin. Baik itu kemaluan, baik itu dubur. Rihun au ghairuhu, angin atau selainnya angin, illal maniya, kecuali mani, tidak membatalkan wudu. Kenapa mani tidak membatalkan wudu? Karena ada sesuatu yang lebih berat yang harus dilaksanakan, yaitu mandi. Sehingga orang keluar mani tidak membatalkan wudu tetapi mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul akli, hilangnya akal, binaumin au ghairihi, baik karena sebab tidur atau selainnya tidur, pokoknya hilang akalnya. Illa, kecuali nauma qa'idin, kecuali tidur orang yang duduk, yang mana duduknya tadi itu memakinin mak'adatahu, yang memungkinkan, yang tidak ada sela, tempat dudukannya tadi itu minal ardi, dari bumi. Artinya antara lubang dubur dan tempat dia duduknya tadi itu, baik di lantai, baik di dalam punggung kendaraan atau di dalam kendaraan. Kalau kita sekarang ini yang jelas antara dubur dan tempat duduknya tadi itu tidak ada sela sama sekali. Itu pelajaran sudah kita bahas semuanya. Semoga Allah memberikan kefahaman, amin ya rabbal alamin. Kemudian masuk sekarang yang ketiga, ats-tsalitsu, yang ketiga, iltiqa'u, bertemu, basyarotai, 2 kulit. Siapa 2 kulit tadi itu? Rajulin wa mra'atin, laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki dan perempuan tadi itu? Kabiraini, kedua-duanya sama-sama dewasa. Ajnabiyaini, kedua-duanya adalah orang lain. Min ghairi hailin, dari tanpa hail, aisatir, penutup, yaitu kulit ketemu dengan kulit. Taqaddama, telah berlalu pembahasan, annal basyarata, sesungguhnya yang dimaksud kulit di sini yaitu zahiru, bagian zahir, jildil insani, kulit manusia. Bagian zahir kulit manusia, zahir. Kalau batin enggak, yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Wal kabirani, dan yang dimaksud dengan dua-duanya ini dewasa, huna di sini dalam pembahasan ini, huma, yaitu keduanya, alladzani, yang keduanya, balagho, keduanya telah sampai, haddas syahwati, batasan syahwat, batasan keinginan kepada lawan jenis, urfan, secara kebiasaan, inda, menurut arbabit tiba'is salimati, menurut mereka yang memiliki tiba'is salimah, perangai, perilaku yang selamat. Jadi
maksudnya di sini yang dimaksud dengan dua-duanya besar ini yaitu dua-duanya ini sampai batasan syahwat secara kebiasaan ya. Makanya batasan syahwat ini bagi orang yang biasa, yang memiliki perangai yang normal. Keluar dari sini misalnya apa? Dia memiliki syahwat mania misalnya. Normalnya orang itu kalau laki-laki itu seneng kepada perempuan ya kira-kira umur 15 tahun lah bisa disenengi. Kok ini ada orang ya, ada orang kepada anak umur 5 tahun saja syahwat. Ini berarti syahwatnya sakit. Makanya dikatakan di sini inda arbabit tiba'is salimah. Menurut kebiasaan atau pedomannya atau patokannya itu yaitu mereka yang memiliki perangai yang selamat, bukan yang dia memiliki apa? Sifat mania. Kalau mania tidak bisa jadi pedoman itu. Nah, kemudian wadhabitus syahwati, dan yang menjadi pedoman dari syahwat itu apabila laki-laki intisyarud dzakari, yaitu menegangnya kemaluan firrajuli di dalam laki-laki, wa mailul qalbi fil mar'ati. Kalau yang dikatakan syahwat kepada seorang perempuan itu syahwat yang dimiliki oleh perempuan itu yaitu mailul qalbi, condongnya hati. Kalau perempuan itu yang dikatakan syahwat itu condong hatinya, condong, seneng gitu ya, condong, ada perhatian itu. Tapi kalau laki-laki yaitu dengan menegangnya kemaluan tadi itu. Wal ajnabiyani, wal ajnabiyani, dan dua orang yang lain itu man laisa, barang siapa yang tidak ada bainahuma, antara keduanya laki-laki dan perempuan, mahramiyatun, kemahroman. Kemahroman, apa mahram itu? Seseorang yang haram untuk dinikahi. Seseorang yang haram untuk dinikahi, artinya tidak batal wudhu. Ini patokannya ini. Kalau orang itu batal wudhu sama kita, berarti kita boleh nikah sama dia. Kalau kita tidak batal wudhu sama dia, kita tidak boleh nikah sama dia. Makanya istri kita ini karena boleh dinikahi, otomatis batal wudhu. Paham ini? Ngerti ini ya? Ngomong, ngerti apa enggak? Nah, ngomong gitu. Ngomong yang jelas, kan enggak kelihatan ini. Karena sebab nasab, binasabin, karena sebab nasab. Sebab nasab itu ada 7. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, kemudian bibi, saudara ayah, bibi, saudara ibu, kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki, kemudian keponakan perempuan dari saudara perempuan. Itu 7 orang. 7 orang itu haram untuk dinikahi, tidak batal wudhu. Binasabin, auradhain, atau sebab susuan. Sebab susuan. Sebab susuan ini sama seperti nasab. Seperti nasab hukumnya. Asalkan dengan syarat apa? Dengan syarat yang pertama, anak tersebut disusui sebelum berumur 2 tahun. Sebelum berumur 2 tahun, kemudian meminum air susu dari sang ibu yang menyusui tadi itu 5 kali susuan. Artinya apa? 5 kali sedotan. 5 kali air susu tadi itu masuk ke dalam perut sang anak tadi itu. Meskipun setelah masuk ke dalam perut kemudian dimuntahkan, tetap itu dikatakan 1 susuan, 5 kali susuan. Nah, kalau sudah sesuai dengan itu ya, anak yang disusui itu kurang berumur dari 2 tahun, kemudian 5 kali susuan, maka ketika itu anak tadi itu kepada sang ibu tadi itu seperti kepada ibunya. Ya apa? Ibu susuan. Suaminya menjadi siapa? Bapak susuan.
saudaranya ibunya yang nyusui. Jadi saudara ibu susuan atau bibi atau paman susuan. Kemudian kepada bapaknya itu, kepada orang suaminya tadi itu, menjadi kepada saudaranya menjadi paman susuan. Punya anak, ya, punya anak itu menjadi saudara susuan. Kemudian anaknya itu punya anak, yang nyusui punya cucu, berarti apa? Keponaan bagi yang disusui. Nah, ini makanya menjadi kalau kepada anaknya, anaknya kepada orang tuanya, anaknya kepada orang tuanya seperti orang tua asli. Tapi kalau orang tuanya yang nyusui kepada anak yang disusui cuma kepada dia toh. Misalnya Fatimah nyusui Khadijah misalnya. Fatimah nyusui Khadijah atau Fatimah nyusui Muhammad misalnya. Maka Fatimah sama Muhammad toh. Muhammad ini punya saudara Abu Bakar misalnya. Abu Bakar bukan anaknya, batal wudhu kepada si ibu yang nyusui tadi itu. Makanya hati-hati. Ya, sekarang ini satu musibah, ada donor air susu. Ini nasab tidak karu-karuan nanti. Karena apa? Kalau air susu misalnya dari seorang perempuan ya, kemudian dimasukkan di tempat, disterilkan, didinginkan dan lain sebagainya, kemudian diberikan kepada anak, kepada bayi tadi itu, otomatis siapa pemilik susunya ini? Harus ketahuan. Jadi ibunya punya anak, jadi saudaranya. Nanti kalau tidak tahu sampai dinikahi, berarti nikah dengan saudaranya sendiri itu. Na'udzubillah min dzalik. Paham ini ya? Dikatakan juga di sini sama, bapaknya sama ya, sama. Cuman bapak susu ini tidak mendapatkan warisan, juga tidak bisa menjadi wali nikah. Bapak susuan tidak bisa. Tidak menjadi wali nikah, tidak juga mendapatkan warisan dari sang anak susuan tersebut. Apalagi bapak asuh, ya tambah parah lagi. Au musaharotin, atau karena periparan karena 4. Siapa itu? Mertua. Kita sama mertua, ya, kita sama mertua misalnya. Ini meskipun semoga selamat, ini suami istri nikah, kemudian cerai, tetap itu orang tuanya itu menjadi mahrum sama dia. Artinya tidak batal wudhu. Karena apa? Kalau nanti batal wudhu kan boleh dinikahi. Tadi kan Anda bilang bahwasannya yang boleh dinikahi itu yang batal wudhu. Lah kita sama mertua tidak batal wudhu meskipun telah cerai dengan istrinya. Kenapa? Karena kalau batal wudhu otomatis bisa dinikahi nanti. Setelah sama anaknya sama ibunya, tidak karu-karuan akhirnya. Nah, paham ya? Mertua. Kemudian apa? Menantu. Menantu itu sama. Kemudian apa? Rabibah. Rabibah. Rabibah itu apa? Seseorang yang menikah dengan janda yang punya anak. Seseorang yang menikah dengan janda yang punya anak. Misalnya Z ini menikah dengan Fatimah. Fatimah ini punya anak. Anaknya siapa? Zainab misalnya. Nah, Z sama Zainab ini batal wudhu batal wudhu. Tapi kalau sudah nikah tetap batal wudhu. Kalau sudah hubungan badan ini si anak jadi tidak batal wudhu. Jadi kalau kita sama mertua ini, kita sama mertua itu tidak batal wudhu bimujarradi agdin, dengan cuma akad. Seorang laki-laki ya, aku nikahkan kamu dengan anakku kata, tetap masih batal wudhu. Tapi kalau sudah mengucapkan aku terima nikahnya dengan mahar sekian, itu langsung mertuanya itu tidak batal wudhu. Jadi kalau pernikahan itu dengan akad langsung tidak batal wudhu. Tapi kalau untuk robib atau robibah ini tidak bisa. Akad tetap batal wudhu, cuma nanti kalau sudah hubungan badan baru jadi anaknya, meskipun cerai setelah itu. Sama sebaliknya, misalnya ada seorang gadis nikah dengan seorang duda. Duda itu punya anak namanya Muhammad misalnya. Ini si gadis tadi ini dengan Muhammad ini tetap batal wudhu meskipun sudah nikah dengan bapaknya. Tapi kapan tidak batal wudhu? Ketika sudah hubungan badan. Faham? Kemudian yang terakhir ini yang periparan itu istri-istrinya ayah, istri-istrinya ayah, atau kalau bahasa Jawanya itu ibu kualon, ya,
ibu kualon, ibu tiri. Ibu tiri itu tidak batal wudu dengan nikahnya dengan sang anak tadi itu ya. Itu 4 hal. Berarti kalau dikumpulkan karena sebab nasab ada 7, sebab susuan ada 7, 14, sebab periparan ada 4, berarti 18. 18 orang itu yang dikatakan mahram, yang haram kita nikahi, yang tidak batal wudu. Jadi patokannya gampang. Kalau ada orang ngomong misalnya, itu nyentuh perempuan istri kita itu tidak batal wudu. Loh gini loh, kalau ente ngomong masalah madhab yang lain, itu mungkin ada. Tapi kalau madhabnya Imam Syafi'i, siapa yang tidak batal wudu haram untuk dinikahi. Siapa yang batal wudu boleh untuk dinikahi. Lah kita sama istri kita kan menikah, otomatis batal wudu. Lah kalau tidak batal wudu, tidak boleh dinikahi berarti. Itu menurut madhabnya Imam Syafi'i. Tidak perlu ruwet-ruwet lah. Kalau mau ngomong madhab yang lain ya banyak. Madhab Imam Malik itu asalkan tidak syahwat, tidak apa-apa. Madhab Imam Abi Hanifah meskipun syahwat tidak apa-apa, tidak batal wudu pada istri. Ya, kepada perempuan yang lain ya, perempuan yang bukan mahram. Itu bisa digunakan nanti kalau pas kita ini melaksanakan haji atau umroh ketika tawaf. Ketika sa'i berdesak-desakan, itu bisa menggunakan madhab itu. Meskipun ada madhab kita yang menyatakan tidak apa-apa, tapi madhab yang lemah itu. Al makna arti anna thalitha, sesungguhnya yang ketiga, min nawaqidil wudu'i, dari yang membatalkan wudu. Tayakkunu, yakin, iltiqai, yakin bertemu. Basyaratai, 2 kulit. Kulit apa? Az-zakari wal unsa, laki-laki dan perempuan. Al-ajnabiyaini, yang kedua-duanya orang lain, bukan nasab, bukan susuan, bukan periparan. Al-wadihaini, yang kedua-duanya jelas. Al-mushtahaini, yang kedua-duanya itu bisa menimbulkan syahwat. Lidzawitiba'is salimati, untuk yang memiliki perangai yang selamat. Bila hailin, dengan tanpa penutup. Itu dengan tanpa penutup. Kalau ada penutupnya tidak apa-apa. La farqa, tidak ada bedanya, bainal lamisi, antara orang yang menyentuh, wal malmusi, dan yang tersentuh, sama-sama batal. Fala yamna'u, maka tidak mencegah, an-naqdha, membatalkan. Artinya apa? Tetap batal. As-siba, kecil. Ya. Wala udhu apa? Lumpuh atau stroke. Walal ikrahu, dan tidak juga dipaksa pun tetap batal wudunya. Walal mautu, mati sama. Makanya mati itu tidak boleh. Ini kadang-kadang keliru kita orang ini. Kalau ada orang mati, yang mati laki-laki, yang perempuan kepingin lihat. Ada apa ngelihat? Wong mayit kok dilihati? Ente pikir pameran apa? Tidak boleh, haram. Kalau nyentuh ya apa? Batal wudunya sampean, yang perempuan. Loh, si mayitnya tidak batal. Cuma yang hidup tok yang batal. Ini. Wayang kudu, nah ini. Dan batal wudu al hayyi faqat, wudunya orang yang hidup saja. Orangnya yang hidup. Yang mati tidak batal. Wala syalalul udwi, dan tidak juga walal udwi tadi ini ya, maaf ya, impoten. Walal udwi impoten. Wala syalalul udwi, dan juga tidak membatalkan, tidak mencegah untuk batalkan. Artinya batalkan juga apa? Syalalul udwi, lumpuhnya anggota tubuh. Ada seseorang kena stroke misalnya, semoga selamat semuanya. Kena stroke, kemudian yang stroke itu tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, batal. Itu. Paham ini? Wal malmusi, yang yang dipegang, dan yang dipegang. Kalau misalnya ada yang tanya, "Loh Beb, sekarang periparan anak ini bagaimana? Ipar saya ini." Kan biasanya banyak di tengah masyarakat kita ini, kita kawin dengan seorang perempuan. Perempuan itu punya adik perempuan. Kita katakan apa? Adik ipar kita. Adik dari mana? Batal wudu tidak sama kita? Batal. Kenapa? Boleh kita nikahi semenjak kita nikah dengan semenjak kita tidak ada hubungan dengan si istri kita sekarang ini. Berarti kalau sudah boleh dinikahi, tidak boleh goncengan. Loh, ente kok goncengan? Tidak apa-apa, adik ipar anak. Dari mana adik ipar?
adik ipar, wallahu a'lam dari mana yang ungkapan ini. Kemudian apa? Misanan. Misanan enggak apa-apa, saudara. Saudara dari mana? Itu boleh nikah itu. Boleh nikah misanan ya. Beb katanya kalau nikah dengan misanan itu bisa menyebabkan gini gitu enggak bagus. Loh, kalau enggak bagus Rasulullah enggak mungkin nikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Malahan apa yuk? Ponaan misan itu malahan. Katanya orang Jawa, ponaan misan, bukan misan lagi, ponaan misan katanya. Nah, itu loh. Nah, makanya kadang-kadang ponaan misan lah, saudara misan. Jangan pakai ponaan wala saudara, bilangan misan wassalam. Ini siapa? Anak misanan anak wassalam. Kalau dikatakan ponaan misan, ponaan kan tidak batal wudhu, misan batal wudhu. Iki apa kalimat ini? Secara bahasa Indonesia tidak tepat sama sekali ya. Wa ulhika bil basyarati, dan diikutkan juga dengan kulit, artinya batalkan wudhu juga. Menyentuh apa? Lahmul asnan, darah daging gigi-gigi. Apa daging gigi-gigi itu? Gusi. Kalau nyentuh gusi, sampai nyentuh gusinya orang tuh batal wudhunya. Wal lisan, lisan itu apa? Lidah, sampai nyentuh lidahnya orang. Anak enggak nyentuh kulitnya, nyentuh lidahnya ya sama aja. La sya'ru, sya'ar ndak, kalau rambut ndak batal, nyentuh rambutnya. Wasinu, nyentuh giginya ndak. Wadufru, menyentuh kukunya ndak, karena tidak kulit itu. Tapi ingat loh ya, rambut itu tidak membatalkan wudhu ketika menyentuhnya. Tapi rambut itu kalau dilihat haram meskipun sudah terputus. Paham ya? Ini yang punya salon-salon ini apa ini? Hah? Setelah potongan sampean ke salon potongan ya, yang motongi laki-laki. Waduh, ini sudah haram kuadrat ini. Ya. Yang motongi perempuan, beb. Taib, yang perempuan motongi. Terus dari mana? Terus potongan rambutnya sampean di mana? Dikumpulkan sama dia. Terus mana? Dibuang di sampah. Dibuang di sampah. Iya, kelihatan orang bukan mahram, haram sampean. Meskipun sampean tengah baca Quran, tengah sholat, tengah zikir, tapi terbuka auratnya sampean. Loh, dari mana? Aku tertutup kok. Lah itu rambutmu yang terputus itu. Makanya perempuan itu kalau potong rambut yang pertama kali cari yang tertutup. Kemudian dicari ya tidak ada laki-lakinya. Kemudian apa? Setelah itu kalau bisa diambil rambutnya, diambil sendiri. Kemudian apa? Masukkan dalam tanah, dikuburkan. Itu. Nah, Ibn Hajar mengatakan apa? Wa ulhika Ibnu Hajar biha, dan mengikutkan Ibnu Hajar termasuk kulit juga. Apa itu? Batinal ain, bagian batin mata. Bagian batin mata, ini kornea. Kornea mata atau yang putihnya itu termasuk kulit. Artinya apa? Kalau nyentuh ke sana batal. Wal idhamal ladzi dhahara, dan tulang yang nampak. Jadi kalau gini ya, kalau gini kan enggak kelihatan ini tulangnya ini. Tapi kalau ini terbuka, tulangnya kelihatan, kalau dipegang tulang ini yang kelihatan, nah ini batalkan wudhu. Karena diikutkan kulit juga, karena sudah nampak. Wa khalafahu Ramli fihi ma, Imam Ramli mengatakan enggak. Wala yanqudu ba'dul munfasili, dan tidak membatalkan sebagian yang terpisah. Misalnya ada tangannya perempuan terpisah, copot. Kemudian perempuan itu bukan mahram dengan si Z. Z ini memegang sebagian dari tangannya si perempuan itu yang bukan mahram, tidak membatalkan wudhu. Illa, kecuali idza kana, jika ada yang terpisah tadi itu fauqon nisfi, di atas separuh. Jadi tangan itu kan mulai pucuk jari-jari sampai pundak. Kalau separuh dipegang terputus, dipegang laki-laki yang bukan mahram, tidak batalkan wudhu. Kalau melebihi dari separuh, batalkan wudhu. Idza kana fauqon nisfi, jika ada di atas separuh, batalkan wudhu menurut pendapat Ibnu Hajar. Kalau menurut pendapat Imam Romli lebih berat. Beliau mengatakan apa? Au utliqa alaihil ismu inda Romli. Semenjak itu dikatakan ini tangannya perempuan, meskipun tinggal seperempat terputus, tetap batalkan wudhu menurut pendapat Imam Romli. Paham ini ya? Nah, sekarang gini, kalau sampean ini ngerasa tidak nyentuh, tapi ada orang yang habari kepada sampean, ini kamu tadi tersentuh loh. Jadi tersentuhnya itu karena kabar dari orang.
Ini. Walau akhbaro adlun bitalaqi, maka jika menghabari siapa adlun itu orang adil. Siapa orang adil itu? Yaitu orang yang tidak melaksanakan dosa besar dan tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Itu adil itu. Adil itu orang yang tidak melaksanakan dosa besar atau dia melaksanakan dosa besar kemudian bertobat, ya. Dan yang kedua, dia tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil. Kalau misalnya ada orang tidak minum khamr termasuk dosa besar, dia tidak minum, cuman rutin apa? Rutin setiap sore berada di depan jalan situ untuk apa? Untuk ngeliati perempuan. Nah ini kan, itu kan dosa kecil sebetulnya. Iya dosa kecil, cuma kalau rutin, ya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Makanya dikatakan adil itu seseorang yang tidak melaksanakan dosa besar atau dia melaksanakan dosa besar terus bertobat dan tidak terus-menerus melaksanakan dosa kecil, tidak terus-menerus. Itu adil. Kalau ada orang adil yang ngabarkan kepada sampean bitalaqi, tadi kamu ini tersentuh loh, kamu tadi menyentuh loh. Intaqadul wudu inda Ibni Hajar. Menurut pendapat Ibni Hajar, pendapatnya dia itu, habarnya dia tadi itu bisa dikatakan batalkan wudu. Paham ini ya? Tapi Imam Romli mengatakan enggak ada. Imam Romli tidak membatalkan wudu kalau penghabaran dari orang yang adil. Itu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat, masu, menyentuh, qubulil adami, menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Kalau menyentuh kemaluan binatang tidak batal. Ini misalnya ada orang kurang kerjaan ya, dia punya kambing untuk korban misalnya, kelihatan kambing itu besar, kok kepingin nyentuh kemaluannya ya, dia punya wudhu, batal apa enggak? Enggak batal, cuma perlu diperiksakan itu. Masuk kubulil adami, menyentuh kemaluan manusia. Kalau binatang enggak. Au halqati duburihi, atau menyentuh halqati duburihi, bundaran duburnya. Dengan apa nyentuhnya? Bibadni roha. Ini batni roha. Batni roha itu ini. Nah, telapak tangan. Telapak tangan. Nah, ini. Au butunil asabi. Butunil asabi ini. Batin jari-jari. Batin jari-jari. Ini. Jadi nyentuhnya itu dengan batni roha. Ini, telapak tangan ini. Atau nyentuhnya dengan ini, bagian batin, jari-jari. Jadi kalau nyentuhnya dengan gini, tidak batal, tidak. Faham ini? Al-muradu yang dimaksud bibatni rohati dengan bagian batin telapak tangan ini, wabutun asabi'i dan bagian batin jari-jari, ma yastatiru, apa-apa yang menjadi tertutup, inda ketika wad'i meletakkan ihdar rohatain, salah satu dari dua telapak tangan. Nah, yang tidak kelihatan bu, ini yang tidak kelihatan, ini yang batalkan nyentuhnya. Ya, al-ukhra atas yang lainnya, ma'atahamul yasir, bersama ditekan sedikit, Nah, yang kelihatan tidak batal wudu, yang tidak kelihatan kalau tersentuh dengan yang tidak kelihatan ini batalkan wudu. Fala tadkhulu, maka tidak masuk ru'usul asabi, bagian kepala-kepalanya jari-jari ini. Karena kelihatan. Kali ini nggak kelihatan. Nah, ketika ditempelkan nggak kelihatan bagian kepala-kepala jari-jari ini. Berarti nyentuh dengan ini tidak batalkan. Wa ma bainahuma, dan apa-apa antara jari-jari ini tidak batal. Kenapa? Kelihatan. Ya. Wa hurufil kaf ini bagian samping dari telapak tangan. Nah ini kan kelihatan. Jadi kalau ditempelkan gini, yang kelihatan nyentuh dengan yang kelihatan ini tidak batalkan wudu. Kalau nyentuh yang tidak kelihatan ini yang batalkan wudu. Kalau untuk jempolnya gini, paham ini? Al makna arti anna rabi'ah, sesungguhnya yang keempat, min nawaqidil wudu'i, dari yang membatalkan wudu, masu syakhsi, menyentuh seseorang, walau khuntha, walaupun seseorang yang memiliki dua kemaluan, bukan banci, khuntha yang punya dua kemaluan, jadi dilahirkan oleh Allah ACDC,
Laki ada, perempuan ada. Di kemaluannya itu ya, subhanallah ya. Jadi di kemaluannya itu ada dua. Ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Itu khunsa namanya. Kalau kita nyentuh khunsa, batal tetap. Kita laki-laki, mungkin dia laki-laki, mungkin dia perempuan, makanya batal. Ini khunsa, yang nyentuh perempuan, kan sama perempuannya. Kalau perempuan, kalau laki-laki, makanya tidak diketahui jenis kelaminnya. Jadi kalau ada khunsa, misalnya buat KTP jenis kelamin ACDC. Jadi laki bisa, perempuan bisa. Apakah ada seperti itu? Ada. Kok bisa tahu ada? Selama ini tidak ada. Kalau tidak ada, tidak dituliskan di kitab. Tapi karena dituliskan di kitab, berarti ada. Faham? Juz'an bagian min qubuli adamiyin, dari kemaluan manusia, wadihin yang jelas, au halqati duburihi, atau bundaran duburnya manusia, wahia yang dimaksud bundaran dubur manusia, multaqal manfadhi, yaitu tempat bertemunya dua pinggul, bibatnir rohati, dengan bagian batin telapak tangan, au butunil asabi, atau batin-batin dari jari-jari, wayantakitul masu faqat, maka menyentuh, maka batal yang menyentuh saja ya. Wayantakidu, wayang gudu, dan batal makutia, apa-apa yang terputus, minadz zakari, dari kemaluan, in baqiya ismuhu, jika tetap namanya. Jadi kalau ada kemaluan terputus dan yang terputus itu masih diketahui, oh ini kemaluan, batal menyentuhnya, sama seperti nyentuh kemaluan. Tapi kalau terputus sudah tidak dikenali ini sebagai kemaluan, tidak batal wudunya. Nah, yang batal ini yang nyentuh, yang tersentuh enggak. Misalnya laki sama laki ya. Laki ini, yang laki yang pertama nyentuh kemaluan laki yang kedua. Yang batal siapa? Yang nyentuh. Yang tersentuh? Enggak. Tapi kalau yang nyentuh perempuan yang bukan mahram, batal dua-duanya. Kenapa? Bertemu antara kulit. Kulit apa? Kulit tangan sang perempuan dan kulit kemaluan sang laki-laki. Itu. Ini kalau nyentuhnya sama-sama sama jenis kelaminnya. Yang batal ya yang nyentuh, yang tersentuh enggak. Wa mahalul jabbi, mahalul jabbi ini apa? Tempat yang harus diputus ketika khitan. La makuti afil khitan, tidak membatalkan apa-apa yang diputus di dalam khitan. Jadi ini kan ada kulitnya kan. Kulitnya ini kalau nempel, kulitnya nempel, ini nyentuh kepada kulitnya batal. Membatalkan wudu. Tapi kalau dipotong, jerek, kemudian jatuh kulitnya, dek, kan biasanya kayak apa ini buntutnya itu kan, ekornya cecek kan, apa begini gitu kan, yang dari kemaluan diputus itu. Kalau nyentuh itunya tidak batal. Karena apa? Bukan dinamakan kemaluan lagi, tapi dinamakan kulit. Nah ini kemaluan yang batalkan ini kemaluannya tok, kemaluannya tok. Kalau misalnya menyentuh testisnya, atau kalau yang kita kenal misalnya telurnya itu, batal apa enggak? Enggak batal, karena bukan kemaluan. Menyentuh rambut kemaluannya? Enggak. Kenapa? Bukan kemaluan. Jadi yang batal itu yang kemaluan. Termasuk kulit. Kulit yang harus dikhitan. Kalau kulitnya itu masih nempel, nyentuh, batal. Karena apa? Bagian dari kemaluan. Tapi kalau sudah terputus, jatuh, nyentuh kulitnya yang sudah terputus, enggak batal. Karena apa? Bukan dinamakan kemaluan lagi. Itu ya. Wallahu a'lam bissawab.